ada seorang dosen pasca sarjana dari Belanda bernama Profesor Dr. Karel Astenbrink. Beliau mendalami ilmu-ilmu agama. Bahkan saat itu ada satu yang mengatakan bahwa keilmuan agama yang dimiliki oleh Profesor Karel Astenbrink itu setingkat dengan Gus Dur dari Nahdlatul Ulama, setingkat dengan Amin Rais dari Muhammadiyah. Tetapi ternyata beliau tidak masuk Islam. Ketika ditanya oleh wartawan, "Pak Profesor, kenapa engkau tidak masuk Islam? Padahal engkau menguasai ilmu-ilmu tentang keislaman." Beliau menjawab singkat, "Karena..." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah? Mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya yuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah hampir sampai di penghujung tahun. Oleh karena itu, pada momentum yang tepat di Jumat hampir di penghujung tahun, khatib ingin mengajak kepada para jamaah sekalian untuk merenungi satu ayat di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada kita sebuah perniagaan atau transaksi, di mana transaksi itu bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti dan tentu saja memberikan kebahagiaan kita di dunia. Apa yang Allah tawarkan kepada kita? Yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, berjuang, berkorban dengan harta dan jiwa kita. Dua hal inilah yang barangkali patut menjadi bahan introspeksi kita. Kita bermuhasabah sejauh mana keimanan kita saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar kita termasuk orang-orang yang digolongkan termasuk golongan orang yang beriman? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar imannya lesan, tetapi amaliyah kita belum menunjukkan sebagai orang yang beriman? Dan kita patut bermuhasabah. Kalaupun toh hari ini kita dipilih oleh Allah beriman, jangan-jangan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan lepas dari iman. Maka kita harus berusaha setiap hari bagaimana meningkatkan iman kita, sehingga pada saatnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita menghadap Allah dalam keadaan membawa iman. Karena ini
yang menjadi modal kita menghadap kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allah mengingatkan kepada kita satu hari di mana malun harta wala banuna dan anak-anak kita tidak memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita illa kecuali man seseorang atau yang datang Allah kepada Allah biqalbin salimin dengan hati yang selamat, dengan hati yang penuh membawa keimanan kepada Allah. Kita menghadap Allah dengan membawa bekal amal soleh. Ulama membagi iman ada tiga. Ada yang disebut dengan iman silsilah, yang kedua iman hidayah, dan yang ketiga iman mujahadah. Iman silsilah adalah keimanan yang dimiliki oleh seseorang karena faktor keturunan. Dilahirkan, dibesarkan, dididik di lingkungan orang-orang yang beriman, maka kemudian otomatis dia menjadi orang yang beriman. Kemudian yang kedua, iman hidayah, yaitu iman yang Allah berikan kepada seseorang karena orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah, dan ini tidak ada kaitannya dengan jabatan atau ilmu. Betapa banyak orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah tetapi dia tidak beriman. Di Jogja ada seorang dosen pasca sarjana dari Belanda bernama Profesor Dr. Karyl Astenbrink. Beliau mendalami ilmu-ilmu agama. Bahkan saat itu ada satu yang mengatakan bahwa keilmuan agama yang dimiliki oleh Profesor Karyl Astenbrink itu setingkat dengan Gus Dur dari Nahdlatul Ulama, setingkat dengan Amin Rais dari Muhammadiyah. Tetapi ternyata beliau tidak masuk Islam. Ketika ditanya oleh wartawan, Pak Profesor, kenapa engkau tidak masuk Islam? Padahal engkau menguasai ilmu-ilmu tentang keislaman. Beliau menjawab singkat, karena saya belum mendapatkan hidayah. Dan kemudian yang ketiga, yang paling tinggi tingkatannya adalah iman mujahadah, yaitu iman yang dimiliki oleh seseorang karena faktor mujahadah atau faktor perjuangan. Dan ini adalah iman yang paling kuat. Seseorang yang mendapatkan iman karena faktor perjuangan, maka imannya tidak rapuh, tidak mudah tertukar hanya dengan sebungkus Indomie atau 1 kilogram gula. Tidak mudah diiming-imingi dengan jabatan, kekayaan dan sebagainya. Seseorang yang memiliki iman karena faktor mujahadah atau perjuangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua yang menjadi bahan introspeksi kita saat ini adalah wa tujahiduna fi sabilillah. Perjuangan atau pengorbanan. Sejauh mana pengorbanan kita untuk agama? Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah berkorban? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya mementingkan diri kita dan keluarga kita? Kita berjuang yaitu dengan harta dan jiwa kita. Agama sampai ke Indonesia bukan dibawa oleh angin. Islam sampai ke Nusantara tidak dibawa oleh burung, tetapi dibawa oleh para sahabat Nabi yang berjuang pada saat itu. Sehingga Dr. Haikal Hasan berani menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sudah sampai di daerah Garut dan sekitarnya. Ja'far bin Abi Thalib sudah sampai ke Pantura, bahkan di daerah Pati, Kudus, Demak, dan sekitarnya. Panglima perang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menjelajahi negara pada saat itu, di Indonesia pada saat itu. Kemudian melanjutkan perjalanannya sampai ke China atau Tiongkok Selatan dan kemudian wafat di sana.
dimakamkan di kota Guangzhou, Cina Selatan. Islam sampai ke Indonesia karena faktor perjuangan. Barangkali hari ini kita masih menyembah patung. Barangkali hari ini kita masih meyakini animisme dan dinamisme. Kalau tidak ada perjuangan oleh para wali sembilan. Mereka berjuang mempertaruhkan nyawa berhadapan dengan kekuatan besar, yaitu Majapahit dan Sriwijaya. Kita tentu tidak mengingkari keulamaan daripada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol. Kita tetap mengakui keulamaan Sultan Hasanuddin dari Banten. Dan bahkan Sisingamangaraja dan Patimura, keduanya adalah pahlawan Islam. Agama sampai Indonesia karena ada faktor pengorbanan. Seseorang yang mau berkorban, seseorang yang mau berjuang, maka akan diberi kefahaman oleh Allah, kefahaman dalam hal agama. Benar apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama dari tabi'in. Beliau mengatakan, ad-dinu la yufhamu biqaulin nabi walakin ad-dinu yufhamu bijuhdin nabi. Agama ini belum cukup dipahami hanya dengan sekedar membaca, hanya sekedar mendengarkan ceramah atau pengajian. Tetapi agama ini bisa difahami secara utuh apabila ada pengorbanan. Sebagaimana pengorbanan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hari demi hari senantiasa berkorban, mengajak orang untuk taat kepada Allah, sehingga apabila kaki Rasulullah itu dicat dengan warna merah, maka tanah yang ada di Mekah dan Madinah semua berwarna merah, karena tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak pernah dilalui oleh Rasulullah. Karena hari demi hari datang kepada orang untuk mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kuncinya dua, yang pertama adalah keimanan dan yang kedua adalah pengorbanan. Dan kemudian di akhir khutbah ini khatib ingin menyampaikan sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Syekh Inamuddin. Beliau mengatakan ada 4 pesan. Yang pertama, sibukkan dirimu untuk usaha agama. Sebab kalau tidak engkau pun akan sibuk, tapi tidak dalam rangka mengurusi agama. Kemudian pesan yang kedua, gunakan waktumu untuk agama. Sebab kalau tidak, waktumu pun pasti akan habis, tapi tidak dalam rangka untuk memperjuangkan agama. Pesan yang ketiga, habiskan hartamu untuk berjuang agama. Sebab kalau tidak, hartamu pun pasti akan habis, tapi bukan dalam rangka untuk memperjuangkan agama. Dan kemudian yang keempat, matilah dirimu untuk agama. Sebab kalau tidak, engkau pun pasti akan mati, tapi tidak dalam rangka sedang memperjuangkan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala nantiasa memberikan kefahaman kepada kita, sehingga ada kekuatan dalam diri kita untuk mengamalkan agama, dan agama ini benar-benar wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna wa huwa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain warda ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Ayo kembali ke masjid.